Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Zafrinda Prayogo, NRP 5214173 dari Sistem Informasi ITS, akan menjelaskan tentang knowledge area yang terakhir, yaitu nomor 10, Stakeholder Management. Nah, karena ini yang terakhir, jadi ya ini yang terakhir. Nah, jadi stakeholder management, kalau misalnya kita dengar kata stakeholder itu apa? Stakeholder itu kalau misalnya diartiin ke Google Translate itu artinya pemegang saham. Nah, pemegang saham. Jadi kalau misalnya di manajemen project ini, stakeholder artinya orang-orang yang berpengaruh terhadap project. Nah, jadi siapa aja yang berpengaruh terhadap project. Jadi kayak misalnya project bikin rumah, berarti stakeholdernya ada pemilik rumah, terus ada mandornya, terus ada itunya juga apa, arsitekturnya, terus ada yang project yang pemilik rumahnya. Nah, stakeholder management itu apa sih? Project stakeholder management. Nah, ini nih contohnya nih, ini orang lagi di interview nih, ini stakeholder nih orang namanya nih. Nah, stakeholder digunakan untuk mengidentifikasi semua orang atau organisasi yang dipengaruhi oleh proyek. Nah, satu lagi, stakeholder itu nggak mesti orang juga, tapi bisa juga untuk organisasi. Untuk menganalisis harapan stakeholder dan untuk secara efektif melibatkan para stakeholder dalam keputusan proyek sepanjang siklus hidup proyek. Jadi siklus hidup proyeknya kayak gimana, dan stakeholder tuh juga harus tahu. Jadi supaya tahu, kita juga harus melakukan integrasi dengan communication management. Nah, jadi stakeholder management itu juga terintegrasi sama knowledge area yang lain. Nah, apa pentingnya sih stakeholder management di dalam proyek? Nah, proyek stakeholder management digunakan untuk mengidentifikasi semua orang. Nah, pokoknya bagaimana cara melibatkan itu secara efektif lah. Jadi stakeholder, bagaimana kita melakukan maintain terhadap stakeholder supaya mereka itu bisa menjalankan proyek itu dan bisa mensupport proyek yang dijalankan dengan baik sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini prosesnya. Pertama, seperti yang saya bilang selalu, pada tiap knowledge area sebenarnya ada 3 part, yaitu planning, executing, dan controlling pada setiap knowledge area. Kalau di sini pertama identify dulu, sama aja kayak planning, identify, terus habis itu masuk planning, habis itu manage, baru control. Tapi ini muter terus, jadi ada identify yang lain. Nah, pokoknya ini prosesnya muter terus. Nah, ini secara umumnya pertama initiating, identify kan, habis itu planning, kita rencanain stakeholder manajemennya kayak gimana, executing, manage stakeholder engagement, bagaimana kita mempunyai ikatan antar dengan stakeholder, habis itu kita melakukan monitoring dan controlling, control stakeholder engagement, pertama di manage, habis itu dikontrol bagaimana. Nah, pertama identifying stakeholder, internal project stakeholder, berarti itu stakeholder yang ada di internal. Habis itu external project stakeholder, berarti kita identifikasi dulu nih, ini stakeholder ini tuh termasuk internal atau eksternal. Kalau internal itu contohnya kayak sponsor, terus tim proyek, staf pendukung, pelanggan internal. Kalau eksternal itu kalau dari luar organisasi kita, misalnya pesaing masuk ya, habis itu pemasok, terus kelompok eksternal lain yang berpotensi terlibat dalam proyek. Nah, terpengaruh oleh proyek. Misalnya kita mempunyai proyek untuk membuat jalan layang di mana? Itu kan berarti pemerintah dan warga kan juga menjadi stakeholder dalam proyek itu. Nah, ini tuh namanya external project stakeholder. Kalau internal ya kayak mandornya, terus yang vendor yang masuk semennya, yang masuk bahan-bahannya, ini itu internal stakeholder dari organisasi yang sama. Nah, ini contohnya untuk stakeholder identification, hasilnya seperti ini. Kita ada list namanya, terus ada list, bisa juga di list nama ini nama isinya organisasi apa aja, terus masuk internal apa eksternal, terus dia roles-nya seperti apa, dan ini ada kontak informasi buat tambahan aja sih. Nah, ini kayak buat ininya aja, buat dia power kontribusi terhadap proyeknya itu kayak gimana. Nah, ini nomor 1 si Stephen ini, dia high power
high hours-nya dan interest-nya tinggi. Nah, terus kita harus dimasukin ke sini supaya bisa dia terus keep terus sama kita di manage. Kalau misalnya ini ada low interest, low power, kita monitor aja. Kalau ini kita act-nya apa, keep informed. Kalau ini keep satisfied, kita harus puaskan terus. Nah, habis itu kita masuk ke planning. Nah, stakeholder plan ini isinya tingkat keterlibatannya dari stakeholdernya, habis itu hubungan timbal baliknya, kita harus apa ke dia dan dia harus apa ke kita, habis itu kebutuhan komunikasinya. Nah, makanya ini dibutuhkan ke komunikasi manajemen yang baik untuk stakeholder, jadi harus diintegrasikan. Itu ada strategi manajemen potensial untuk setiap stakeholder, metode untuk memperbarui rencana. Nah, ini ada metode memperbarui rencana manajemen. Nah, jadi kita untuk melakukan memperbarui rencana manajemen itu, jadi pasti kan ada kegiatannya kan. Nah, kita harus integrasikan dengan scope manajemen dan time management untuk menambahkan aktivitas-aktivitas dari stakeholder ini. Misalnya kalau dalam proyek perkuliahan ini, stakeholder manajemen kita bagaimana? Kalau misalnya ini perkuliahan, pasti stakeholdernya kan ada orang tua dari mahasiswa. Nah, cara plan manajemen stakeholdernya bagaimana? Misalnya mengabarkan tentang nilai, tentang progres di kampus seperti apa, itu kan lewat telepon, itu berarti communication management. Dan itu kita masukkan juga di dalam time management. Untuk melakukan informasi kan pasti membutuhkan waktu dan alokasi waktunya harus ada jelas. Nah, itu supaya detail kita harus integrasikan ke time management. Nah, ini contohnya current engagement. Nah, kita selanjutnya itu bagaimana kita melakukan manage engagement atau ikatan terhadap stakeholder. Bagaimana supaya stakeholder yang utama tadi bakalan selalu keep sama kita, atau kita bisa juga, kalau misalnya kita kategorikan tadi ada matriks 4 tadi, kita bisa juga mengkategorikan dia sebagai bagian yang mana, ataukah harus di keep atau kita melakukan treatment ke dia itu bagaimana. Dan itu juga salah satu hal yang sangat penting di stakeholder management. Nah, ini managing engaging. Nah, keberhasilan proyek sering diukur dalam hal pelanggan atau kepuasan sponsor. Nah, bagaimana kita membuat sponsor itu puas, stakeholder itu puas dengan kinerja proyek kita dan hasil proyek kita, dan ruang lingkupnya juga harus kita itu, makanya diintegrasikan dengan scope manajemen. Dan tujuan, biaya dalam rangka kepentingan, dan memberikan panduan tentang bagaimana menyeimbangkan ketika kendala. Jadi kalau misalnya ada kendala, kita harus meyakini stakeholder bahwa kita akan menyelesaikannya. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini contoh reportnya dari dari stakeholder management. Nah, habis itu controlling. Jadi untuk controlling supaya bagaimana si stakeholder itu bisa selalu satisfied sama kinerja kita. Terus habis itu bagaimana para stakeholder itu bisa puas, dan manajer proyek itu harus bisa berdialog, dan diharapkan ada pertemuan tuh meeting kayak gini nih, kayak gambar ini nih, meeting nih. Nah, biasanya yang mereka sukai itu seperti apa, kita harus juga mengidentifikasi apa yang disukai stakeholder. Manajer proyek juga harus bertemu key stakeholder sebelum pertemuan untuk menjalankan proyek supaya tidak ada miskomunikasi. Nah, terakhir kesimpulan dari stakeholder management ini adalah bagaimana kita melakukan maintain atau manajemen terhadap stakeholder. Stakeholder itu seperti yang kita bilang tadi adalah semua orang, semua bagian elemen yang berpengaruh pada proyek. Dan ada internal stakeholder dan eksternal. Kalau internal yang berada di dalam seperti sponsor internal, lalu staf proyek. Kalau eksternal itu yang berada di luar yang tidak berada dalam organisasi proyek tersebut. Misalnya kalau dalam itu kayak masyarakat, pemerintah yang terpengaruh sama proyek kita buat proyek apa, mereka terpengaruh, maka itu adalah external stakeholder. Habis itu ada manage engagement of stakeholder. Jadi kita harus melakukan apa supaya kita bisa mempunyai ikatan dengan stakeholder. Lalu controlling. Jadi aktivitas apa saja yang harus kita lakukan supaya stakeholder tetap engage tetap memiliki engagement yang baik dengan kita. Nah, setelah itu selesai. Jadi
sekian untuk, oh ya satu lagi, jangan lupa setiap ada perubahan diintegrasikan dengan knowledge area yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu untuk 10 knowledge area, dan ini adalah video terakhir, berarti ini adalah penutupan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.